Dahulu kala, di jantung Pulau Jawa, sebuah sistem kepercayaan yang unik berkembang. Kepercayaan kuno ini, yang dikenal sebagai kapitayan, membentuk kehidupan masyarakat Jawa. Kapitayan adalah cara hidup yang terjalin erat dengan alam dan dunia roh. Tidak seperti agama-agama terorganisir dengan doktrin yang ketat, kapitayan mengalir dalam nadi budaya Jawa. Sistem kepercayaan ini diturunkan dari generasi ke generasi, dibisikkan dari kakek nenek ke cucu. Bayangkan masa sebelum tulisan, ketika cerita dibagikan melalui lagu dan tarian. Inilah masa kapitayan. Orang Jawa percaya pada dunia yang dipenuhi kekuatan tak terlihat. Mereka menghormati leluhur dan mencari keharmonisan dengan roh-roh alam. Kapitayan tidak terbatas pada candi atau kitab suci. Kepercayaan ini meresap dalam kehidupan sehari-hari, memengaruhi ritual, adat istiadat sosial, dan hubungan antara manusia dengan alam. Kapitayan adalah sistem kepercayaan yang melihat hal-hal ilahi dalam gemerisik dedaunan, aliran sungai, dan siklus hidup dan mati. Kepercayaan kuno ini yang berakar kuat di tanah Jawa menawarkan gambaran menarik tentang dunia spiritual orang Jawa kuno. Kapitayan menceritakan tentang masa ketika manusia hidup dengan kekaguman terhadap alam, mencari keseimbangan dan keharmonisan dalam dunia yang dipenuhi kekuatan tak terlihat. Inti dari kapitayan adalah rasa hormat yang mendalam terhadap leluhur dan kepercayaan pada dunia yang dihuni oleh roh. Orang Jawa percaya bahwa leluhur mereka tetap ada di dunia roh, mengawasi keturunan mereka. Mereka menghormati leluhur ini melalui ritual dan sesaji, mencari bimbingan dan perlindungan mereka. Setiap desa, setiap hutan, setiap gunung dianggap sebagai rumah bagi roh. Beberapa roh baik hati, yang lain nakal, tetapi semuanya pantas dihormati. Sesaji berupa makanan, bunga, dan dupa diberikan untuk menenangkan roh-roh ini dan memastikan niat baik mereka. Penghormatan terhadap leluhur dan roh ini menumbuhkan hubungan yang erat dengan masa lalu dan rasa kesinambungan antara yang hidup dan yang mati. Hal ini juga mendorong hubungan yang harmonis dengan alam, karena orang-orang berusaha untuk hidup seimbang dengan kekuatan tak terlihat di sekitar mereka. Kepercayaan pada dunia yang dipenuhi roh menanamkan rasa takjub dan misteri dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah dunia di mana batas antara fisik dan spiritual sangat tipis, dan di mana manusia hanyalah satu bagian dari permadani kosmik yang lebih besar. Ritual dan sesaji merupakan bagian penting dari kapitayan, menjembatani kesenjangan antara alam manusia dan alam roh. Ritual-ritual ini seringkali sederhana namun sangat bermakna. Ritual adalah cara untuk berkomunikasi dengan leluhur, menenangkan roh, dan mencari bimbingan dari dunia gaib. Sesaji berupa makanan, bunga, dan dupa disiapkan dan dipersembahkan kepada roh dengan cermat. Sesaji ini tidak dilihat sebagai suap, melainkan sebagai tanda hormat dan terima kasih. Sesaji adalah cara untuk mengakui keberadaan roh dan memohon berkah mereka. Ritual sering dilakukan di tempat-tempat suci seperti pohon-pohon tua, gua, atau puncak gunung. Tempat-tempat ini diyakini sebagai ruang tipis di mana batas antara dunia fisik dan spiritual sangat tipis. Dengan melakukan ritual di tempat-tempat suci ini, orang Jawa berusaha untuk terhubung dengan yang ilahi dan memanfaatkan kekuatan alam gaib. Ritual-ritual ini bukan hanya gerakan kosong. Ritual merupakan bagian integral dari kehidupan, dipenuhi dengan makna dan kepentingan yang mendalam. Ritual menghubungkan orang Jawa dengan leluhur mereka, dengan dunia roh, dan dengan lanskap suci di sekitar mereka. Bagian 4, pelukan alam lanskap suci kapitayan. Dalam dunia kapitayan, alam bukan sekadar latar belakang. Alam adalah ruang suci yang dijiwai dengan kekuatan spiritual. Gunung, sungai, hutan, dan gua dihormati sebagai tempat tinggal roh dan leluhur. Tempat-tempat ini adalah tempat kekuasaan di mana yang ilahi dapat dirasakan dengan intensitas tertentu. Pohon-pohon tua dengan batang-batang yang keriput dan cabang-cabang yang luas dipandang sebagai tetua yang bijaksana, saksi dari musim yang tak terhitung jumlahnya. Sungai, sumber kehidupan daratan, diyakini sebagai jalur bagi roh. Gua-gua yang tersembunyi di dalam bumi adalah portal ke dunia bawah, tempat para leluhur berada. Orang Jawa berusaha untuk hidup selaras dengan lanskap suci ini. Mereka memperlakukan alam dengan hormat, mempersembahkan doa dan sesaji untuk menenangkan roh dan menjaga keseimbangan. Mereka percaya bahwa kesejahteraan mereka terkait erat dengan kesehatan dan vitalitas alam. Rasa hormat yang mendalam terhadap alam ini menumbuhkan rasa saling keterkaitan antara manusia dan lingkungan.
Hal ini mendorong cara hidup yang berkelanjutan dan menghormati keseimbangan alam yang rapuh, sebuah warisan yang terus bergema dalam budaya Jawa hingga saat ini. Bagian 5. Kedatangan Hindu, perpaduan kepercayaan. Seiring berkembangnya jalur perdagangan, agama Hindu masuk ke pesisir Jawa, membawa gelombang baru kepercayaan dan praktik. Alih-alih menggantikan kapitayan sepenuhnya, agama Hindu berbaur dengan kepercayaan yang ada, menciptakan permadani tradisi spiritual yang kaya. Dewa-dewa Hindu dimasukkan ke dalam pandangan dunia orang Jawa, seringkali disinkretiskan dengan roh dan leluhur asli. Konsep Hindu tentang karma dan reinkarnasi selaras dengan kepercayaan kapitayan tentang sifat siklus hidup dan mati. Candi-candi yang dihiasi dengan ukiran-ukiran rumit dan menara-menara yang menjulang tinggi muncul di seluruh lanskap menjadi pusat ibadah dan ziarah. Candi-candi ini, meskipun mencerminkan gaya arsitektur Hindu, seringkali menggabungkan unsur-unsur desain asli, semakin mengaburkan batas antara kedua tradisi tersebut. Perpaduan Hindu dan kapitayan ini menghasilkan bentuk Hindu Jawa yang unik, berbeda dari asal-usulnya di India. Ini adalah bukti kemampuan adaptasi dan inklusivitas budaya Jawa yang merangkul ide-ide baru sambil tetap melestarikan esensi kepercayaan kunonya.